Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. Standar kompetensi 10 adalah memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. Kompetensi dasar meliputi 10.1 mendeskripsikan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik, meliputi angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut. 10.2 menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan, meliputi erosi, abrasi, banjir, dan longsor. 10.3 mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan, meliputi erosi, abrasi, banjir, dan longsor. Pembelajaran pada hari ini bertujuan untuk yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab perubahan lingkungan fisik seperti angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan seperti erosi, abrasi, banjir, dan longsor dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan dengan benar. Baik anak-anak, masih semangat ya? Coba perhatikan peta konsep berikut ini. Perubahan lingkungan fisik itu disebabkan oleh angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut. Di mana angin itu mempengaruhi terjadinya puting beliung. Hujan mempengaruhi terjadinya banjir, erosi, dan longsor. Kemudian cahaya matahari mempengaruhi terjadinya kekeringan. Dan gelombang air laut mempengaruhi terjadinya abrasi. Seluruh penampakan permukaan bumi itu disebut dengan lingkungan fisik. Permukaan bumi yang tertutup oleh tanah disebut dengan daratan. Terdapat beberapa daerah daratan yang berada di tempat rendah, misalnya lembah. Dan ada juga daerah daratan yang berada di tempat tinggi, misalnya perbukitan dan pegunungan. Nah, di mana daerah perbukitan itu lebih rendah dibandingkan pegunungan. Sedangkan permukaan bumi yang tertutupi air disebut dengan perairan. Misalnya apa? Seperti danau, sungai, dan lautan. Peristiwa alam itu dapat menyebabkan perubahan terhadap lingkungan fisik, misalnya banjir, dan perubahan cuaca menjadi salah satu faktor terjadinya peristiwa alam, di mana cuaca dapat berubah dari waktu ke waktu, dan perubahan cuaca ini dapat mempengaruhi keadaan lingkungan. Nah, anak-anak, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita pelajari hal berikut ini ya. Yang pertama, yaitu angin. Tahukah anak-anak, tiupan angin sepoi-sepoi terasa sangat nyaman di badan, terutama jika kita tinggal di daerah yang panas. Dan angin juga dapat membantu penyerbukan berbagai tanaman yang menghasilkan buah. Lalu, jika angin bertiup kencang, apa yang akan terjadi? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu angin. Angin adalah udara yang bergerak dan angin tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Angin itu menghasilkan perubahan yang menguntungkan maupun yang merugikan. Pada kehidupan manusia, peran angin sangat berguna dan ada banyak manfaat dari angin. Yang pertama, membantu penyerbukan bunga. Yang kedua, membantu nelayan pulang dan pergi melaut. Dan yang ketiga, angin sebagai pembangkit listrik. Apabila angin bertiup sangat kencang
dapat merusak segala sesuatu yang dilewatinya, sehingga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Angin yang bertiup sangat kencang disebut dengan angin puting beliung. Dan di Amerika, angin ini terkenal dengan nama angin tornado. Selain itu, angin yang disertai dengan hujan dan petir disebut dengan badai atau topan. Perubahan fisik yang ditimbulkan antara lain, yang pertama, angin dapat merusak gedung, merobohkan pohon, dan merusak apa saja yang dilewatinya. Dan yang terakhir, angin dapat mengikis permukaan tanah, dan jika berlangsung terus-menerus menyebabkan tanah menjadi tandus. Yang kedua, kita akan belajar tentang hujan. Ada yang tahu nggak apa itu hujan? Hujan adalah jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke bumi. Lalu, bagaimana sih terjadinya hujan itu? Ada yang tahu? Sumber energi panas terbesar bagi bumi adalah matahari. Kemudian, air di permukaan bumi, misalnya sungai, danau, rawa, dan lautan mengalami penguapan karena energi panas dari matahari. Uap air mengalami pendinginan dan berubah menjadi butiran-butiran air yang nantinya akan membentuk awan, lalu mengembun karena ketika makin ke atas suhu udara makin rendah dan akhirnya membentuk kumpulan titik-titik air di angkasa dan terjadilah hujan. Apabila titik-titik air jatuh ke bawah, kemudian tanah menyerap sebagian air hujan, tetapi ada juga yang mengalir kembali ke laut. Perputaran air yang terjadi secara terus-menerus ini disebut dengan siklus air atau daur air. Anak-anak, pada makhluk hidup di muka bumi sangat menantikan turunnya hujan karena hujan memberi keuntungan bagi tanaman pertanian yang membutuhkan banyak air, misalnya padi yang baru ditanam, dan hujan menjadikan udara lebih segar. Akan tetapi, jika hujan turun secara terus-menerus, dapat mendatangkan bencana alam seperti banjir. Karena air hujan tidak dapat tertampung di sungai-sungai untuk dialirkan ke laut. Banjir bandang adalah banjir yang membawa material seperti batu-batu, tanah, dan pohon-pohon dari atas bukit. Beberapa perbuatan yang menyebabkan banjir antara lain penebangan pohon yang tidak terkendali, lalu membuang sampah ke sungai, dan yang terakhir membuat bangunan tanpa menyediakan peresapan air. Perubahan lingkungan memiliki dampak yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan pencegahan seperti berikut. Yang pertama, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua, membuang sampah pada tempat yang benar. Dan yang ketiga, menyediakan lahan kosong untuk ditanami tanaman. Nah, anak-anak, selain banjir, hujan yang datang secara terus-menerus dapat menimbulkan longsor. Apa itu longsor? Meluncurnya tanah akibat tanah yang tidak bisa menampung air dalam tanah disebut dengan longsor. Juga pada tebing atau tanah yang miring, curam, dan tanah yang tandus, biasanya longsor itu terjadi. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, melakukan reboisasi dan penghijauan sebagai upaya mengurangi tanah yang miring menjadi gundul. Yang kedua, pada tanah yang miring dijadikan lahan pertanian dan membuat terasering. Dan yang ketiga, jangan memotong tebing secara tegak loh. Anak-anak, selain banjir dan longsor, hujan yang terjadi secara terus-menerus
menyebabkan terkikisnya tanah oleh aliran air yang disebut dengan erosi, di mana tanah yang gundul tidak akan mampu menahan aliran air sehingga menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, membuat terasering atau sengkedan pada tanah miring. Yang kedua, tidak menebang pohon di hutan secara liar. Yang ketiga, mengadakan reboisasi. Dan yang terakhir, mengadakan hutan lindung. Tadi kita sudah belajar tentang angin dan hujan. Dan yang ketiga adalah cahaya matahari. Manusia, hewan, dan tumbuhan sangat membutuhkan matahari. Pada tumbuhan, melalui proses fotosintesis untuk membuat makanan. Begitu pula hewan membutuhkan matahari untuk kelangsungan hidup. Sementara pada manusia dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya dan mengeringkan pakaian. Namun, panas matahari juga memberikan dampak buruk bagi kehidupan loh. Pada musim kemarau, cahaya matahari menyebabkan tumbuhan banyak yang mati karena air pada permukaan tanah menguap dan akhirnya tanah menjadi kering serta menjadi retak-retak. Misalnya daerah pertanian menjadi tampak gersang dan menjadi kurang subur. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan kekeringan dapat dilakukan dengan membendung aliran sungai, kemudian dibagi secara teratur ke semua daerah, dan hal ini disebut dengan irigasi. Yang terakhir, kita akan belajar tentang gelombang air laut. Pernahkah anak-anak ke pantai? Jika kita mengamati laut dari pantai, air laut tampak bergerak-gerak yang dinamakan gelombang. Apakah anak-anak pernah memperhatikan ombak yang bergulung-gulung menuju tepi pantai? Lalu, apa yang terjadi jika ombak terus-menerus menghantam pantai? Gelombang laut ada yang besar dan ada pula yang kecil, tergantung besar kecilnya angin yang bertiup. Gelombang laut dapat menguntungkan bagi manusia, seperti sebagai tempat objek pariwisata dan juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga selancar. Selain menguntungkan, gelombang air laut juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik daratan, disebut dengan abrasi, di mana perubahan permukaan bumi disebabkan pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Agar abrasi tidak terus terjadi, yang harus kita lakukan adalah dengan mencegahnya dengan cara yang pertama, melakukan reboisasi dan penghijauan seperti adanya hutan bakau dan hutan pantai. Hal ini dimaksudkan dengan mengembalikan keadaan semula lingkungan pantai. Dan yang kedua, membuat penahan dan pemecah ombak seperti batu-batu besar, dinding, atau beton. Anak-anak, Ibu ada latihan soal nih. Kita kerjakan bersama ya. Terdapat beberapa penyebab terjadinya perubahan lingkungan, yaitu kecuali. Jawabannya apa? Ya, D. Longsor. Nomor 2. Air hujan yang turun dari bukit-bukit dengan membawa batu-batuan dan lumpur ke daerah yang lebih rendah disebut banjir bandang. B. Baik, selanjutnya. Nomor 1. Abrasi merupakan pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Nomor 2. Penanaman kembali lahan yang gundul akibat erosi disebut apa? Iya, reboisasi. Nomor 3. Menanam pohon di tanah yang miring disebut dengan terasering. Nomor 4. Salah satu cara mencegah abrasi pantai dengan membangun pemecah ombak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan irigasi? Irigasi tadi apa? Ya, membendung aliran sungai kemudian dibagi secara teratur ke semua daerah. Nomor 2,
Bagaimana mencegah terjadinya abrasi di pantai? Melakukan reboisasi dan membuat pemecah ombak. Nomor 3, sebutkan penyebab perubahan lingkungan. Tadi apa? Ada angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut. Baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.